Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dars di pembahasan sejarah. Di video kali ini kita akan lanjut bahas sejarah nyata sosok Drakul Mihawk yang ada di anime One Piece. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah bahas sampai Vlad Tiga Tepes berhasil merebut tahtanya sebagai raja dari kerajaan Wallachia dan mewarisi gelar Drakul dari ayahnya yang merupakan anggota kesatria Ordo Naga bernama Drakul dari Kekaisaran Romawi Suci. Supaya lebih gampang, karena kita udah bahas asal-usul dan identitasnya kemarin. Di video ini gue akan menyebut Vlad Tiga dengan nama julukannya yaitu Dracula. Dan ya, daripada kelamaan, langsung aja kita ke pembahasannya. Setelah memiliki kerajaannya sendiri serta memiliki sekutu yang kuat yaitu kerajaan Hungaria dan Moldova, Dracula berencana memutuskan hubungannya dengan Kesultanan Ottoman yang pada saat itu sudah dipimpin oleh Sultan Mehmed II. Nah, langkah Dracula dalam pengkhianatannya kepada Ottoman dimulai dari berhenti membayar pajak kepada Ottoman. Karena seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya, sejak era Sultan sebelumnya yaitu Sultan Murad II, kerajaan Wallachia telah ditaklukkan oleh Ottoman melalui jalur politik. Sehingga selain harus membayar pajak kepada Ottoman, Wallachia juga harus menjadi sekutu Ottoman agar tidak diinvasi atau dikuasai oleh Ottoman secara sepenuhnya. Selain memulai era baru Wallachia dengan pembangkangannya terhadap Kesultanan Ottoman, Dracula juga mengumpulkan para bangsawan Wallachia yang memiliki riwayat sering berebut kekuasaan dan melakukan perang saudara. Lalu mereka dibunuh oleh Dracula dengan cara menyiksanya, lalu mayat mereka disulap atau ditusuk seperti sate. Yang dimana Dracula benar-benar menusukkan ujung tiang kayu yang lancip ke lubang pantat korbannya hingga tembus ke kerongkongan. Nah, karena metode penyiksaannya terlalu banyak, gue akan menjelaskan dua metode penyiksaan Dracula yang terkenal sangat mengerikan saja. Metode yang pertama, Dracula menyediakan sebuah panci besar yang berisikan air mendidih, lalu para korbannya dimasukkan ke dalam panci tersebut dan direbus secara hidup-hidup. Hal ini mirip dengan beberapa kedai makanan atau restoran seafood yang memasak hewan-hewan laut tanpa membunuhnya lebih dulu dengan cara dibekukan. Lalu metode yang kedua, kalau kalian tahu jurus bonekanya Kankuro dari anime Naruto yang memasukkan musuhnya ke dalam boneka lalu ditusuk, jurus itu sangat mirip dengan metode penyiksaan Dracula yang kedua, yang dimana ia mengikat tangan dan kaki korbannya, lalu mereka dimasukkan ke dalam lemari yang penuh dengan duri-duri besi dan kayu yang sangat kuat dan juga tajam. Nah, belum cukup sampai di situ, Dracula juga melakukan hal yang sama kepada warga biasa, pedagang, ataupun prajurit yang diduga memiliki hubungan dekat dengan para bangsawan yang ia bunuh. Jadi tidak peduli apapun statusnya dan kewarganegaraannya, siapapun yang dicurigai sebagai musuh yang akan mengancam dirinya, maka Dracula akan membunuh mereka semua hingga tak tersisa. Kejadian pembunuhan massal ini sudah tersebar sangat luas pada saat itu. Bahkan ada rumor yang mengatakan kalau beberapa warga Wallachia yang pernah datang ke istana sang penguasa Wallachia itu, mereka melihat Dracula suka meminum anggur sambil memakan roti. Tetapi bukannya dicelupkan ke dalam semangkuk sup, melainkan Dracula mencelupkan rotinya ke dalam mangkuk yang terbuat dari tengkorak korbannya yang sudah dibersihkan, yang berisi darah para korbannya baik yang masih segar ataupun yang sudah tidak segar. Dan rumor tentang kejadian inilah yang menginspirasi Oda untuk membuat karakter Mihawk yang hobi meminum anggur sambil bersantai ketika ia sedang di istana yang ada di Pulau Kuraigana. Sedikit fakta lagi, rumor ini jugalah yang menginspirasi Bram Stoker untuk membuat karakter fiksi Dracula sebagai manusia kelelawar yang suka menghisap darah segar manusia yang sering kita lihat di film-film Hollywood ataupun film lainnya. Balik lagi ke pembahasannya, Sultan Mehmed II yang telah mendengar kabar kalau Dracula telah berhasil merebut tahtanya kembali, ia heran kenapa penagih pajak dan pedagang-pedagang dari negara-negara Balkan terutama pedagang Ottoman tidak kembali ke kampung halaman mereka. Lalu setelah mendengar kabar tentang peristiwa pembantaian massal yang dilakukan oleh Dracula, Sultan Mehmed II pun memimpin pasukannya untuk menyerang kerajaan Wallachia. Nah, ketika memasuki perbatasan Wallachia, di sana Mehmed II melihat mayat-mayat korban pembantaian Dracula yang disulat dengan tiang-tiang tinggi di sepanjang jalan wilayah perbatasan. Hal itu memang sengaja dilakukan oleh Dracula untuk menjatuhkan mental orang-orang yang ingin macam-macam dengan dirinya. Sesampainya di ibu kota kerajaan Wallachia yaitu Targoviste, Sultan Mehmed II heran karena di sana sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaan Dracula dan yang ia lihat hanyalah mayat-mayat korban pembantaian Dracula yang ada di sepanjang jalan. Tapi tak lama kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Agustus tahun 1462, akhirnya mereka berdua pun bertemu dan berperang, yang dimana peperangan tersebut berhasil dimenangkan oleh Sultan Mehmed II dengan jumlah pasukan yang lebih banyak. Karena memang setelah Kekaisaran Bizantium runtuh dan Konstantinopel jatuh ke tangan Ottoman, peristiwa itu adalah peristiwa dimulainya era keemasan Ottoman yang nantinya akan berakhir di tahun 1830.
Setelah kalah dari Sultan Mehmed II dan kerajaannya jatuh ke tangan Kesultanan Ottoman, Dracula berhasil melarikan diri ke kerajaan Hungaria. Sesampainya di Hungaria, ia dipenjara selama beberapa tahun, tapi karena Dracula sendiri adalah sekutu dekatnya kerajaan Hungaria, daripada dipenjara, hal ini justru lebih bisa dibilang sebagai tempat perlindungan. Karena selama periode penjaranya itu, Dracula mendapatkan kehidupan yang sangat layak, bahkan bisa sampai memiliki istri dan juga anak. Nah, setelah kalahnya Dracula sebagai raja dari kerajaan Wallachia, otomatis kursi tahta kerajaan Wallachia menjadi kosong. Dan akhirnya Sultan Mehmed II mempercayakan adiknya Dracula yaitu Radu Selvrumos yang sudah menjadi mualaf dan menjadi bagian dari Ottoman untuk menduduki kursi tahta kerajaan Wallachia sebagai pewaris tahta yang sah. Singkat cerita, 13 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Januari tahun 1475, Radu pun meninggal dunia dan pewaris tahta kerajaan Wallachia kembali kosong. Setelah kematian Radu, Wallachia sempat beberapa kali mengalami pergantian pemimpin. Tapi karena merasa tidak ada pemimpin yang cocok dan sah, para bangsawan di kerajaan Wallachia pun meminta Dracula untuk kembali dan memimpin kerajaan Wallachia. Dan akhirnya karena merasa memiliki kekuatan dan dukungan dari para bangsawan yang ada di Wallachia, Dracula pun kembali memimpin Wallachia untuk yang ketiga kalinya. Tetapi karena berita naiknya Dracula ke kursi tahta kerajaan Wallachia secara tiba-tiba didengar oleh Kesultanan Ottoman, Sultan Mehmed II pun mengirimkan pasukan Ottoman untuk membunuh Dracula dan merebut kembali wilayah kerajaan Wallachia. Pada pertempuran kali ini, keberuntungan Dracula sudah habis. Ia pada akhirnya kalah dalam pertempuran tersebut dan tewas di tangan tentara Ottoman. Nah, sebenarnya ada dua versi tentang kematian Vlad III Dracula. Tapi baik versi pertama maupun versi kedua, pihak yang akhirnya membunuh Dracula adalah Kesultanan Ottoman. Yang dimana versi pertama, Dracula dibunuh oleh tentara Ottoman di peperangan terakhirnya. Lalu versi kedua, Dracula berhasil kabur dari peperangan tersebut, tapi akhirnya ia terkejar dan dibunuh oleh asasin yang dikirimkan oleh Kesultanan Ottoman. Oke, kita tutup buku dulu karena kisah Dracula sudah selesai. Dan sekarang gue akan bahas beberapa scene di One Piece yang terinspirasi dari kisah Dracula yang belum gue jelasin di sepanjang video. Yang pertama, kita akan bahas tentang Istana Kerajaan Shikamaru. Nah, sebenarnya istana ini terinspirasi dari cerita novel Dracula, sang makhluk penghisap darah yang dibuat oleh Bram Stoker. Ya, walaupun Bram Stoker sendiri membuat novelnya karena terinspirasi dari kisah Vlad III Dracul dari Wallachia. Nah, kalau menurut novel fiksi buatan Bram Stoker, sang penulis asal Irlandia ini, Dracula sang makhluk penghisap darah tinggal di sebuah istana yang sudah terbengkalai dan sama sekali tidak ada penghuninya. Yang dimana tentu saja hal ini sama persis dengan kisah Mihawk yang menempati istana kerajaan Shikamaru di Pulau Kuraigana yang sudah lama terbengkalai. Untuk lokasi istana Vlad III alias Dracula yang sesungguhnya di dunia nyata, lokasinya ada di kota Transylvania di negara Rumania. Untuk nama istananya sendiri adalah Bran Castle. Jadi siapa tahu kalau ada dari kalian yang bisa pergi ke Rumania nanti, kalian bisa lihat secara langsung istana yang dulunya menjadi markas tokoh sejarah yang menginspirasi Mihawk. Lanjut, yang kedua ada Pulau Kuraigana. Seperti yang kita tahu, istana yang ada di Pulau Kuraigana termasuk pulaunya itu sendiri. Keduanya memiliki aura yang sangat mengerikan dan memiliki kisah yang gelap. Yang dimana ketika Mihawk datang ke pulau tersebut, ia melihat banyak sekali mayat-mayat yang bergelimpangan di sana serta bau busuk yang sangat menyengat. Nah, kalau hal ini memang terinspirasi dari sejarah nyatanya langsung. Yang dimana seperti yang gue jelasin tadi, ketika Sultan Mehmed datang ke ibu kota Wallachia yaitu Targoviste, Sultan Mehmed II hanya melihat mayat-mayat korban pembantaian Dracula yang disula serta mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Dan jangan lupa ketika Sultan Mehmed II sampai di sana, suasana ibu kota Wallachia benar-benar sepi tanpa tanda-tanda kehidupan manusia, persis seperti ketika Mihawk datang ke Pulau Kuraigana yang juga sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Lanjut, yang ketiga dari segi penampilan. Di dalam anime One Piece, Dracula Mihawk dikenal memiliki kumis yang khas, yang dimana tentunya kumis Mihawk terinspirasi dari kumis Vlad III alias Dracula. Hanya saja Oda memberikan beberapa perubahan agar terlihat lebih menarik dan keren di manga ataupun animenya. Nah, yang terakhir, sebenarnya ini bukan berasal dari manga, melainkan ini berasal dari salah satu episode One Piece, yang mungkin saja clue ini adalah permintaan Oda juga kepada Toei, mengingat kalau Eiichiro Oda adalah orang yang sangat jenius. Jadi, kalau kalian ingat ketika hak dan sistem Shichibukai dicabut, para angkatan laut langsung mengepung Pulau Kuraigana untuk menangkap Mihawk. Pada saat Mihawk sedang bersiap-siap untuk bertarung, kita diperlihatkan lambang bulan sabit sempurna berwarna merah yang terlihat dari jendela istana Mihawk. Bagi yang belum tahu, di masa Vlad III alias sang Dracula masih hidup, bendera Ottoman memiliki background merah dengan lambang satu bulan sabit sempurna pada benderanya. Dan ya, jika lambang bulan sabit ini diperlihatkan ketika pasukan angkatan laut mengepung Mihawk, maka artinya scene ini terinspirasi dari peristiwa pengepungan Wallachia pertama kali oleh pasukan Kesultanan Ottoman yang dipimpin langsung oleh Sultan Mehmed II.
Dan ya, mungkin ini adalah akhir dari pembahasan tokoh nyata dalam sejarah yang menginspirasi karakter Draco Mihawk menurut analisa gua. Bagi kalian yang ada masukan, pendapat lain, atau pengen gua bahas karakter yang berhubungan dengan tokoh sejarah lain, kalian komen aja di bawah dan gua usahakan untuk buatin videonya. Kalau begitu, gua Dans, arigatou gozaimasu, salam hikikomori.